Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya anak-anak baik maupun keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan hari ini kita akan belajar untuk kelas 5. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita bersama belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 136 berikut dengan cermat. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, ayat ini adalah perintah kita untuk beriman. Salah satunya adalah beriman kepada kitab. Ya, dalam hal ini kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang hari ini kita akan bahas semuanya. Nah, baik. Kita akan lanjutkan pengertian kitab. Ya, pengertian kitab. Nah, kitab dalam bahasa Arab adalah kitabun. Di sini, kitabun artinya buku. Nah, kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul agar diajarkan kepada umat manusia, agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kita pelajari ini
kitab-kitab Allah ini berisi petunjuk, baik perintah atau kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jadi jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Ini cara kita beriman. Jadi dengan meyakini, meyakini Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Anak-anak, kita akan mengenali dan menghafalkan apa saja nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah turunkan. Nah, Allah telah menurunkan 4 kitab suci. Jadi ada 4 kitab suci serta beberapa suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran. Untuk lebih detailnya nanti kalian akan diajarkan di tingkat SMP. Nah, 4 kitab suci dan beberapa suhuf atau lembaran ini diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Nah, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita lihat 4 kitab tersebut apa saja. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Dan kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, sebagai pedoman kaum Bani Israel, yakni umat Yahudi. Nah, pokok ajarannya dikenal dengan nama The 10 Commandments atau 10 perintah Tuhan. Lalu anak-anak, yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Nah, kitab Zabur ini berisi doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan serta ajaran kebenaran yang semuanya di dalam kitab Zabur ini adalah bentuknya syair atau lagu pujian. Kalau dalam kitab atau Alkitab atau dalam kitab Injil itu dinamakan dengan Kidung Agung. Jadi di dalam kitab Zabur tidak ada hukum-hukum, isinya hanya doa, zikir, nasihat dalam bentuk nyanyian atau dalam bentuk syair. Dan kenapa diberikan kepada Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat indah, suara yang sangat bagus dalam melantunkan nyanyian. Maka kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Nah, dan tidak ada hukum yang digunakan adalah menggunakan hukum-hukum pada kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi
di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Nah, kitab Injil adalah kitab suci umat Nasrani atau umat Kristen. Baik anak-anak, kita lanjut kepada kitab yang terakhir atau kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab kita semua. Nah, kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Jadi tidak hanya di Mekah saja, tapi juga di Madinah, di dua kota Mekah dan Madinah. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di Mekah. Nah, turunnya Al-Quran ini menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, kalian kan sudah hafal syair ya. Di usia ke-40 mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Nah, seperti itulah. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah sedang bermunajat di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan, yakni mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat yang terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Nah, Al-Quran itu diturunkan tidak langsung turun, tidak, tapi diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Gampang ngapalkannya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini yang penting, bahwa Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Sesudah turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab tersebut sebenarnya tidak berlaku lagi karena sudah disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Apa yang ada di kitab Taurat, di kitab Zabur, dan di kitab Injil sebenarnya sudah menyeluruh secara umum berada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya juga sudah diperbarui di dalam Al-Quran. Ada yang masih dipakai, ada yang diganti, diperbaiki. Nah, Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau kalian membuka di surat Al-Baqarah ayat 185, di situ Allah sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, pada saat tadi Rasulullah sedang bermunajat atau sedang menyendiri di Gua Hira tadi, di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk linnas, untuk manusia. Jadi Al-Quran tidak hanya petunjuk kepada orang Islam saja sebenarnya, tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Turunnya Al-Quran ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk semesta alam.
Dan tidak hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, apa saja isi Al-Quran itu? Paling tidak Al-Quran ini berisi 6 hal. Nah, yang pertama, Al-Quran berisi tentang akidah atau tauhid, yang mengajarkan tentang keimanan dan keesaan Allah. Jadi di dalam Al-Quran kita diajari bagaimana untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rukun iman yang 6. Nah, yang kedua isinya adalah ibadah, baik itu ibadah yang berhubungan kita kepada Allah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, maupun ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia atau ibadah muamalah. Kemudian yang ketiga adalah berisi tentang akhlak, sikap dan perilaku. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran benar-benar memperhatikan betul bagaimana kita bersikap dan berperilaku kepada orang lain. Di Al-Quran juga ada atau berisi fikih, aturan hukum, berisi tentang perintah dan larangan. Ini boleh, itu boleh. Kalau sholat itu, sholat 5 waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah berisi janji dan ancaman. Ya, janji berupa pahala surga bagi orang-orang yang beriman, dan ancaman berupa siksa neraka bagi orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, Al-Quran berisi tentang kisah atau cerita atau sejarah. Jadi berisi tentang kisah-kisah nabi-nabi pada zaman dahulu, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Kemudian juga kisah-kisah orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Insya Allah Luqman Al-Hakim akan kita pelajari di akhir nanti kelas 5. Juga cerita tentang ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, tentang solihahnya beliau, dan juga cerita-cerita yang lain yang kita ambil hikmah dan teladannya. Anak-anak, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membawa ajaran yang terpuji. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah petunjuk dalam kehidupan. Sekali lagi, dari awal tadi diulang-ulang bahwa kitab Allah itu petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, kita lihat di sini ada ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab, terutama Al-Quran, itu kita diajarkan tentang ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar anak sedang melakukan ibadah sholat. Ini membentuk ajaran terpuji kepada Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan segalanya kepada kita adalah kita dengan beribadah kepadanya. Dan juga kita lihat di sini ada anak sedang berdoa. Berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Ini bentuk kita mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Mengangkat tangan ini adalah bentuk adab sopan santun. Sopan santun kita minta itu kepada Allah ya dengan menengadahkan kedua tangan. Nah, kemudian yang kedua, ini ada gambar ajaran terpuji kepada sesama manusia. Banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kitab terutama Al-Quran agar kita berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Yang di sini dicontohkan ada anak saling bersalaman sama temannya, kemudian anak menolong temannya yang terjatuh dari sepeda,
Dan juga akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada saudara, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Kepada sama manusia ini diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi ada banyak sekali ajaran-ajaran terpuji yang Allah sampaikan, Allah ajarkan melalui Al-Quran. Lalu yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di sini ada anak yang sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumahnya. Kemudian ada anak sedang merawat tanaman yang ada di dalam pot di halaman rumahnya. Nah, ini bentuk-bentuk akhlak terpuji kepada makhluk lain, yaitu kepada hewan dan tumbuhan. Dan kalian bisa meniru, mencontoh dengan melakukan hal-hal, misalnya dengan menyirami tanaman yang ada di depan rumah kalian. Misalnya kalian memiliki hewan peliharaan, kalian merawatnya dengan baik. Itu adalah ajaran yang sebenarnya Allah sampaikan lewat Al-Quran, lewat kitab sucinya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi ini ada anak laki-laki sedang memotong kuku, ada anak perempuan yang sedang berdandan ketika hendak berangkat ke sekolah. Juga kalian misalnya mandi, gosok gigi, memakai wangi-wangian, menjaga diri tetap bersih. Nah, itu adalah bentuk akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak berakhlak kepada diri kita sendiri, siapa lagi yang akan merawat kita kalau bukan kita sendiri, ya? Jadi di Al-Quran Allah jelaskan secara detail bagaimana kita harus berakhlak kepada diri sendiri. Nah, itu tadi 4 hal anak-anak yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung ajaran-ajaran terpuji yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita tutup, agar kalian lebih mudah untuk menghafal 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada siapa saja, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Kitab-Kitab Allah. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hey, itulah kitab kita yang menjadi pedoman hingga di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat memahami materi pembelajaran tentang mengenal kitab-kitab Allah pada hari ini. Dan mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.